Ketika mengendarai Sigra, Anda tidak akan mendapat banyak pilihan untuk menyesuaikan posisi berkendara. Soalnya, setir yang dipasangkan oleh Daihatsu tidak memiliki fitur baik itu teleskopik maupun tilt. Padahal Sigra yang kami kendarai adalah tipe R, dan itu pun transmisi AT Deluxe yang paling tinggi dari seluruh model Sigra. Lalu yang kedua adalah posisi duduknya. Anda diberikan jok untuk ukuran mobil dengan lebar hanya 1,6 meter, ini masih terbilang lumayan. Nah, bangku ini walaupun terlihat seperti menyambung, ternyata terpisah antara kiri dan kanan, proporsi 50-50 dengan handrest di bagian tengah. Lalu untuk penyesuaian kursi juga cukup terbatas, hanya ada pengaturan kemiringan, lalu juga ada pengaturan maju mundurnya. Anda juga tidak diberikan headrest, jadi topangan kepala untuk tinggi badan saya yang 175 cm ternyata tidak mampu memberi supporting pada seluruh bagian kepala. Yang perlu Anda ketahui juga, ternyata posisi duduk dari pengemudi pada Daihatsu Sigra, Anda diberikan posisi duduk yang sangat tegak, mirip seperti membawa sebuah minibus. Biasanya posisi duduk seperti ini akan membuat Anda cepat lelah ketika berada dalam perjalanan sangat jauh. Untungnya, Sigra masih memberikan supporting di bagian bahu jok, sehingga Anda tidak akan kehilangan posisi duduk yang paling nyamannya, karena ketika bermanuver, badan Anda akan didekap oleh jok ini. Satu hal yang saya sanjung dari sebuah Daihatsu Sigra, ternyata visibilitasnya sangat layak untuk disebut sebagai sebuah MPV. Karena Anda diberikan visibilitas yang sangat bagus untuk seluruh sudut dengan ruang pandang yang sangat besar di bagian depan. Lalu layout dashboard dan posisi pengemudi semuanya mencerminkan ini adalah sebuah MPV. Oke, satu hal yang menjadi catatan bagi kami dalam sebuah Daihatsu Sigra, handlingnya cukup unik karena walaupun ia adalah sebuah MPV, namun karena lebarnya sangat kecil, hanya 1,6 meter, dengan panjang yang juga relatif pendek, lalu settingan suspensi yang tidak terlalu keras, ini membuatnya sedikit limbung ketika diajak bermanuver. Tapi asiknya dengan suspensi yang terbilang empuk tersebut, Anda akan mendapatkan mobil yang nyaman di setiap rintangan yang Anda temui, misalnya posisi tidur ataupun jalannya agak rusak, Anda tidak akan mendapatkan hantaman yang keras ke seluruh kabin. Nah, dari posisi pengemudi ini, saya bisa mendapatkan seluruh pengaturan dengan sangat mudah, mulai dari head unit, lalu tuas transmisi yang berada di depan saya ini. Memang cukup unik penempatannya. Kalau Anda mengendarai yang versi Matic seperti yang saya bawa saat ini biasa saja, karena Anda tidak akan terlalu banyak mengoperasikan tuas tersebut. Tapi kalau Anda membawa transmisi manual, sepertinya akan cukup aneh karena tangan Anda akan berada cukup terangkat. Nanti kita coba. Saya masih ingat waktu itu tahun 2013. Daihatsu sedang berniat meluncurkan LCGC pertamanya, yaitu Ayla. Toyota juga bersama dengan Daihatsu meluncurkan Agya. Ketika mereka memajangnya di ajang Indonesian International Motor Show pada tahun 2013 itu, ada sebuah mobil MPV masih berbentuk sangat konsep. Namanya waktu itu UFC, Ultra Functional Compact. Mobil ini memang dibangun dari Daihatsu Ayla dan terkesan dipanjangkan menjadi sebuah MPV dengan kapasitas 7 penumpang. Ketika akhirnya Agya dan Ayla mulai menoreh penjual di Indonesia, lalu datang kompetitor dari Datsun dengan kapasitas 7 penumpang, Daihatsu pun tak tinggal diam. Mereka lagi-lagi bekerja sama, lalu membangun sebuah mobil berbasis UFC tersebut menjadi Daihatsu Sigra dan Toyota Calya. Akhirnya Daihatsu pun meracik mobil tersebut dengan komposisi LCGC. Banyak sekali varian yang disajikan oleh kedua mobil tersebut. Saat ini kami sedang bersiap untuk menguji Daihatsu Sigra. Kami akan membawanya ke sebuah perjalanan yang akan merepresentasikan kebutuhan masyarakat akan sebuah mobil murah namun dengan kapasitas daya angkut tinggi. Nah, tipe yang kami uji adalah tipe R Deluxe. Tipe R adalah tipe tertinggi dari varian Daihatsu. Nah, tambahan Deluxe pada tipe R artinya banyak ornamen krom pemanis yang ada di bagian eksterior maupun interiornya. Pada bagian eksteriornya Anda akan menemukan Sigra dengan sepuhan krom di berbagai sudut seperti pada bagian grill, lalu ornamen fog lamp,
bagian sisi bodi, dan juga bagian buritannya. Bahkan list kaca sekalipun sudah diberikan ornamen krom seperti ini. Velg alloy yang berada di bagian kaki-kakinya tampil dengan sangat menarik, walaupun bukan desain yang paling menarik yang ada di Indonesia. Seperti saya sudah sebut bahwa Calya Sigra hanya berbeda di bagian bumper dan grillnya. Jadi tampilan Daihatsu Sigra menggunakan aksen heksagonal pada bagian air damnya. Ini menjadikannya terlihat lebih mewah dan juga tidak terlalu agresif. Dibangun di atas platform yang cukup lapang, yaitu dengan panjang 4070 mm, lalu lebar 1655 mm, dan tinggi 1600 mm, artinya Sigra memiliki komposisi yang sangat kompak. Sama-sama dengan komposisi 7 baris, tapi Daihatsu Sigra memiliki panjang 75 mm lebih dibandingkan Datsun Go Plus Panca, yang artinya harusnya kelapangan di dalam Daihatsu Sigra akan lebih mumpuni. Wheelbase-nya sendiri juga lebih panjang, yaitu 2525 mm. Ini mencerminkan bahwa Sigra benar-benar sebuah MPV. Kalau tadi saya sudah merasakan bagaimana membawa Sigra bertransmisi otomatis, sekarang kita rasakan bagaimana transmisi manualnya dari Daihatsu Sigra. Seperti saya sebut, ternyata membawa Sigra dengan transmisi manual yang mengharuskan Anda untuk memindahkan tuas tiap saat untuk melakukan perpindahan gigi ternyata bukan posisi paling nyaman, karena tuas yang berguna untuk memindahkan gigi ini adanya di bagian dashboard, sehingga Anda akan menggantung tangan Anda. Ini akan membuat tangan cukup pegal jika Anda berada di dalam medan yang stop and go. Untungnya Anda tidak dibebankan dengan kopling yang sangat berat, karena maklumin deh, cc-nya cuma 1200. Sebenarnya dibandingkan dengan varian bertransmisi otomatisnya, membawa Sigra dengan gearbox manual lebih asik, karena Anda akan memiliki 5 pilihan percepatan. Selain itu, karena ini juga adalah transmisi manual, pastinya lebih responsif dibandingkan dengan transmisi otomatis konvensional. Daihatsu menyebut bahwa Sigra sudah menggunakan sistem penyaluran gas dari pedal ke mesin dengan skema throttle by wire. Artinya konsumsi bahan bakarnya harusnya bisa lebih ditekan. Dan memang terbukti, untuk di dalam kota saja ia bisa mengolah bahan bakar lebih baik dibandingkan mesin-mesin kompetitornya sekalipun. Daihatsu Sigra sudah dilengkapi dengan katup variabel ganda yang terdapat di bagian headnya. Mesin dengan sistem katup variabel yang mereka sebut dengan dual VVT-i ini adalah mesin paling mutakhir pada segmen LCGC. Jika dibandingkan dengan kompetitornya yaitu Datsun Go Plus Panca yang juga 7-seater, maka mesin yang dimiliki oleh Daihatsu Sigra sangatlah kompetitif. Bukan cuma konfigurasinya yang 4 silinder dibandingkan dengan Datsun Go Plus Panca yang hanya 3 silinder, jadi efisiensinya akan lebih baik. Bangku belakang memang bukan pilihan terbaik untuk duduk di kabin Sigra. Orang dewasa dengan ukuran badan seperti saya tak akan dapat posisi ternyaman meski bangku kedua sudah dimajukan. Penting bagi kami menunjukkan proses akses bagasi dari Sigra. Sebab dibanding kompetitornya yaitu Datsun Go, Sigra hingga tipe terdas sekalipun sudah diberikan pembuka tuas bagasi mekanis yang terletak di daun pintunya, sehingga tak perlu lagi mengakses tuas yang berada di dalam kabin. Daihatsu Sigra memang bukan mobil termewah atau ternyaman yang ada di Indonesia.
Tapi dengan budget maksimal 150 juta, ini adalah salah satu mobil terbaik yang bisa Anda miliki. Ada beberapa catatan dari kami, seperti diferensiasi harga antara transmisi manual dan otomatis yang terlalu jauh, yaitu sekitar 14 juta rupiah. Sedangkan pada transmisi otomatis tidak ada penambahan fitur lain selain transmisi otomatisnya juga yang menurut kami belum terlalu impresif. Untuk berita selengkapnya ataupun Anda ingin mengecek simulasi kreditnya, Anda bisa mengaksesnya di auto.com. Dan jangan lupa follow serta subscribe YouTube channel kami di The Official Auto.